Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrina waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya kita masih bisa menjalankan perintahnya dengan baik. Kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita masih merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya dan para pengikutnya, para sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hitobah yang berjudul ikhlas. Mungkin dari semua orang ini tahu apa namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa imbalan apapun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah, dan lain-lainnya. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan membesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ikhlas itu ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah, bukan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikenal, disanjung dan sebagainya. Oleh karena itu, niat ikhlas harusnya mendasari seperti setiap amal yang dilakukan dengan pengertian, setiap amal yang dilakukan dengan baik, dengan niat yang benar, dan sekaligus harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirat rahimakumullah, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah inti sarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya haruslah selalu diingatkan bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak, langkah, dan tindakan semuanya itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena itu, kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian. Dada terasa lapang, hati terang senang, suasana cerah,
terpancar di wajah dari pancaran hati sanubari yang ikhlas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Allah tidak menerima sesuatu amalan melainkan yang benar-benar murni baginya, yang dituntut dengan itu adalah keridoannya. Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu ibadah itu hendaknya ditujukan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Al-Qulyani berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak panitia ini dan panitia itu didirikan orang, beberapa banyak koperasi ini dan itu didirikan. Semua itu lengkap dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang menuluk-nuluk, tapi hanya berumur setumpuk jagung saja, belum sempat mengecap. Untung malah belum kering semula, yang didirikan telah mati. Apakah menjadi musababnya bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, bukan kekurangan perhatian, tetapi semua itu terletak pada kekurangan ikhlas. Pendiri dan pendukungnya demikian ungkapan guru besar Al-Qulyani. Akan tetapi, mulanya suatu pekerjaan, usaha dicemoohkan, dicibir dan diejek, bukan diminati bahkan dihalangi dan dirintangi, namun karena digerakkan dengan keikhlasan, akhirnya yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujaan, cibir berubah menjadi pujian. Amal usaha itu tadi menjadi tegak lurus kekal abadi. Yang mendirikan tadi telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa dikenang. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 40 dengan tegas Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetapi akan diganggu iblis hingga lahirnya dipandang, kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh ikhlas. Mungkin sekian dari saya, semoga yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.